Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Kurniawan. NIM 2215050054. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang struktur sosial yang ada di masyarakat Minangkabau. Yang harus kita ketahui terlebih dahulu tentang sistem sosial. Apa itu sistem sosial? Sistem sosial itu adalah pola hubungan sosial yang terbentuk antara individu dalam suatu kelompok masyarakat. Maksudnya di sini adalah suatu kelompok yang ada di masyarakat yang berelasi atau yang bersosialisasi satu sama lain. Contohnya yang kita bahas pada materi kita pada kali ini yaitu Islam dan struktur sosial masyarakat Minangkabau. Nah, ini kita membahas tentang struktur yang ada pada ranah Minang. Baik, saya jelaskan sedikit terlebih dahulu tentang Minangkabau. Adalah wilayah yang kaya akan tradisi. Tradisi tersebut memiliki keunikan yang beragam. Melalui tradisi, sejarah, dan nilai-nilai budaya dapat dikembangkan di lingkungan masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun. Nah, itu adalah suatu bentuk tradisi dan sistem masyarakat. Mengapa demikian? Karena di sana ada tradisi yang menyebabkan masyarakat menjadi lebih terstruktur dan menjadi lebih bersosialisasi satu sama lain. Contoh lainnya seperti pernikahan yang ada di Minangkabau itu. Dan budaya atau tradisi Minangkabau tentunya beriringan dengan Islam. Jika tidak beriringan dengan Islam, maka tidak ada istilah yang sering kita dengar, adat bersanding syarat bersanding kitabullah. Banyak bentuk tradisi dalam ucapan perkawinan tadi. Seperti itu contohnya. Keberagaman tersebut berdasarkan adat salingka negari yang disepakati oleh masyarakat yang bersangkutan. Begitu pula masyarakat Kampung Kandang, Kecamatan Pariaman Timur, Provinsi Sumatera Barat. Nah, dalam pembahasan kita kali ini, sistem sosial di masyarakat Minangkabau itu terbagi beberapa bagian. Yang pertama ada rumah tanggo, ada parui, ada kaum, ada suku, dan ada nagari. Yang pertama rumah tanggo. Rumah tanggo itu adalah bentuk sosial juga dalam masyarakat, dalam unit yang kecil yang terdiri dari keluarga, yaitu isinya ada ayah, ibu, anak, dan lain sebagainya. Ada kakak misalnya kan. Bilik di dalam rumah gadang, saparui, dan dapat juga berupa rumah gadang yang dibangun di atas tanah pusako kaum. Dan kemudian parui dan kaum. Sedikit penjelasan tentang parui dan kaum ini. Ini juga merupakan susunan masyarakat Minangkabau terkecil disebut parui. Di Indonesia secara harfiahnya itu dinamakan perut. Maksudnya itu adalah keluarga yang sedarah atau seperut. Itu maksud dari parui dan kaum itu. Nah, suatu keluarga besar atau famili yang semua anggota keluarga berasal dari suatu perut. Setiap anggota yang berasal dari suatu perut dinamakan saparui. Seluruh anggota di parui itu dihitung menurut garis ibu. Sedangkan para suami dari seluruh anggota keluarga tidak termasuk di dalamnya. Menurut istilah Minangkabau, para suami disebut sumando. Nah, jadi parui ini suami atau iparnya itu nggak masuk dalam parui. Namanya lain, namanya itu sumando. Itulah istilahnya. Sumando berarti sama seperti menantu. Ya, menantu. Orang menantu itu, sumando itu biasa juga disebut dengan orang datang.
karena keberadaannya sebagai pendatang di rumah istrinya. Berarti kalau di Minangkabau, suami yang tinggal di tempat istrinya, begitu. Nah, Sumando ini sangat dijaga hatinya karena supaya tidak tersinggung, karena dia adalah pendatang di rumah tangguh tersebut, di keluarga tersebut. Maka ada istilah di Minangkabau itu rancak rumah dek Sumando, rancak hukum dek Nini Mama. Maksudnya di sana adalah keharmonisan suatu keluarga tergantung kesanggupan si mama sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas anak dan kemenakannya. Tiap-tiap parui dipimpin oleh seorang penghulu yang dijabat oleh laki-laki dan saudara itu dan dipimpin oleh segenap anggota keluarga itu. Kemudian kita masuk ke kaum juga, tadi udah dijelaskan, yaitu kumpulan dari beberapa keluarga separui. Apabila anggota keluarga separui telah berkembang dan bertambah banyak, maka parui itu akan membelah dari menjadi unit-unit keluarga yang berdiri sendiri yang disebut dengan jurai atau kaum. Nah, kemudian perkembangan parui yang semakin lama semakin banyak, maka di sana timbullah bentuk nagari. Nah, suku dan nagari. Penjelasannya, parui menimbulkan jurai-jurai dan berkembang lebih jauh menjadi kampung. Perkembangan kampung-kampung ini semakin menjauh dikarenakan oleh kesempitan tanah asalnya. Namun hubungan antara kampung-kampung yang sudah banyak itu masih terkait dengan kumpulan asalnya. Nah, meskipun parui semakin berkembang pesat dan menjadi negari, akan tetapi mereka tidak lupa dengan tempat asal mereka. Kemudian perkembangan dari kampung-kampung inilah yang melahirkan suku-suku yang dikenal dengan suku. Ada 4 suku. Yang pertama Koto, ada Piliang, ada Bodi, dan Caniago. Suku artinya kaki. Nah, dari seekor binatang peliharaan seperti kerbau, seperti kambing, seperti sapi. Istilah ini pun masih berlaku sampai saat ini dan masih digunakan. Saudara di Minangkabau disebut dengan Badusana. Nah, saudari ini di Minangkabau harus memiliki garis keturunan dari ibu. Jadi, setiap suku mengandung pengertian genealogi. Setiap anggota yang mempunyai suku yang sama disebut sapasukuan dan tidak boleh menikah dengan suku yang sama. Jadi, di Minangkabau ini terkenal akan adat pernikahannya. Karena kenapa? Karena di Minangkabau tidak boleh menikahi lawan jenis dengan suku yang sama. Dengan demikian, suku-suku di Minangkabau merupakan sesuatu eksogam. Tiap suku dipimpin oleh seorang penghulu dengan panggilan datuk sebagai sebuah sebutan sehari-hari. Tiap suku mempunyai gelar pasukuan. Gelar juga tidak terbatas pada penghulu, akan tetapi memiliki semua laki-laki yang sudah berumah tangga. Nah, itu boleh menjadi penghulu. Istilah penghulu suku ada kalanya disebut penghulu andiko yang dijabat oleh laki-laki yang dipilih oleh segenap anggota keluarga dalam suku. Berlainan dengan parui, kampung atau suku, nagari adalah merupakan suatu masyarakat hukum. Nagari adalah gabungan dari beberapa suku yang telah saya
jelaskan pada kesempatan yang sebelumnya, minimal mempunyai 4 suku. Persyaratan untuk membuat sebuah nagari yaitu pertama, yang telah saya sebutkan tadi, memiliki 4 suku, mempunyai balairung atau untuk bersidang, dan masjid untuk beribadah, dan memiliki tapian atau tempat mandi. Setiap negari mempunyai batas tertentu yang ditetapkan atas dasar pemufakatan dengan para penghulu. Batas itu ada kalanya ditandai dengan alam seperti bukti, sungai atau laurah jurang. Namun dari setiap batas itu selalu diberi lantak supadan. Di samping itu negari juga mempunyai pemerintahan sendiri, yaitu Dewan Kerapatan Adat Negari (KAN) disingkatnya, yang anggotanya terdiri dari para penghulu, andiko, sebagian wakil, parui atau suku. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa negari merupakan republik kecil. Nah, setelah itu ada yang namanya surau dan balai. Surau lebih singkatnya adalah seperti masjid-masjid, dan balai itu seperti pasar. Di Minangkabau, surau kebanyakan lebih dikhususkan sebagai lembaga pendidikan dikarenakan letaknya yang berdampingan dengan masjid. Begitu. Nah, mungkin itu adalah penjelasan singkat dari saya. Jikalau ada kesalahan, saya mohon maaf, karena juga saya baru belajar di sini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.